Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman ya di Tentra Tutor, channel yang membahas seputar dunia militer. Jadi gini teman-teman ya, ini ada barusan saja ada request pertanyaan dari adik-adik kita. Gini pertanyaannya teman-teman. Om, saya punya cita-cita mau jadi tentara. Gimana caranya biar lulus Om? Nah, ini dia. Tapi sebelumnya masih sanggup ngos-ngosan lagi teman-teman. Ngobrol santai, ngobrol seru, ngobrol santai. Oke. Nah, di sini kita akan bahas ini berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya. Mungkin sekedar tips bagi adik-adik teman-teman yang ingin daftar menjadi tentara biar lolos, biar lulus dulu apa lulus dulu nih? Sebenarnya lolos itu menentukan akhir dan lulus itu awal. Jadi yang pastinya harus lulus dan lolos teman-teman. Ini tipsnya teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman saya saat daftar dan alhamdulillah diterima lolos jadi tentara. Langsung saja ya. Yang pertama itu yang harus teman-teman adik-adik siapkan adalah kesehatan. Kenapa? Kesehatan ini penting teman-teman. Yang akan dilaksanakan ataupun yang akan dilalui itu biarpun nanti ada tahap administrasi, kemudian kesehatan, karjas dan lain sebagainya itu, tapi yang terutamanya adalah kesehatan. Karena kesehatan itu penting. Nanti teman-teman akan dites, diseleksi dari ujung kepala dari ujung rambut sampai ujung kaki terkait kesehatan. Kalau ada kendala ataupun permasalahan di kesehatan, otomatis teman-teman tidak akan lulus, bukan lolos ya. Lolos itu nanti terakhir dia. Kalau sudah lulus, kan begitu ya. Santai saja teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah yang perlu disiapkan adik-adik, teman-teman, kesehatan. Sorry teman-teman ya, ini berhubung kantor saya ini pas di pinggir jalan raya, jadi suara sepeda motor kebutan itu waduh masih terdengar teman-teman ya. Dan saya ini masih sambil kerja nih teman-teman, tapi gak apa-apa, ini demi adik-adik atau teman-teman yang sudah bertanya kepada saya, ya saya langsung jawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kembali lagi ya. Tips yang pertama adalah kesehatan yang akan dites nanti, mulai dari ujung rambut dari kepala sampai ujung kaki itu nanti akan dicek, akan dites. Kalau teman-teman tidak memenuhi syarat untuk kesehatannya, sudah jelas tidak akan lulus. Jangankan lolos, lulus saja tidak, ya kan? Jadi saran saya alangkah baiknya, alangkah bagusnya sebelum teman-teman nanti pada saat akan menjalani ataupun mendaftar tes dan akan masuk ke tahapan tes kesehatan, alangkah bagusnya teman-teman adik-adik silahkan check up dulu. Check up di khusus, tapi check upnya jangan di rumah sakit biasa ya. Check up kesehatannya semua dicek tuh kalau bisa. Check upnya nanti di rumah sakit tentara. Kalau mungkin di wilayah ada yang ada korem, biasanya pasti ada kesrem. Kalau yang di tingkat kodamnya ada kesdam. Nanti adik-adik teman-teman silahkan cek kesehatan di sana
seluruhnya aja. Masalah ya yang jelas kalau cek itu kan memerlukan biaya, berarti bayar ya. Itu nanti rekan-rekan silakan cek di rumah sakit Kesrem atau Kesdam. Jadi nanti bisa tahu apa kekurangan yang terkait kesehatan adik-adik ataupun rekan-rekan sebelum melaksanakan tes. Nah, kalau sudah tahu berarti ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasinya ya. Jadi untuk mengatasinya, kalau sekiranya tidak fatal, kalau sekiranya kesehatan biasa mengganggu ada kendala di kesehatan biasa, bisa cepat diatasi. Tapi apabila ada contoh halnya ada amandel berarti harus segera lakukan operasi pengambilan amandel dan yang lainnya. Itu ya teman-teman untuk kesehatan. Sekali lagi saya ingatkan, saya sarankan sebelum melaksanakan ataupun mengikuti tes nantinya di kesehatan itu, teman-teman check up dulu, tes kesehatan di rumah sakit tentara yang ada di tempat teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, berlatih fisik, latihan fisik. Ini penting teman-teman ya. Jadi fisik itu di tentara itu yang utama juga. Semua sebenarnya penting. Tips yang kedua ini, masalah latihan fisik ini penting. Karena kegiatan tentara ini selalu berhubungan dengan fisik. Apabila fisik kita lemah, jangan harap kita sanggup untuk mengikuti pendidikan militer ya. Jadi di poin ini saya tidak secara langsung menggambarkan bagaimana, sekilas karena latihan di tentara itu, pendidikan tentara itu berat dan semuanya berkaitan dengan fisik. Jadi fisik ini harus prima. Bagaimana cara mempersiapkannya? Yang utamanya lari itu nanti ada tes lari 12 menit, kemudian pull up 12 menit. Tadi lari 12 menit itu minimal harus, apabila ukuran lapangannya 400 meter, minimal berarti harus 9 putaran. 9 putaran itu baru nilainya bagus. Mulai dari lari, pull up, push up, sit up, lunges, itu nanti akan dites. Silakan nanti mungkin adik-adik, teman-teman sekalian bisa bertanya sama om-om atau anggota TNI yang ada di sekitar teman-teman tinggal ya, untuk masalah latihan fisik. Bila perlu minta pembinaan, minta agar dibina sama anggota prajurit tentara yang ada di sana, nggak masalah itu. Itu yang kedua teman-teman ya. Kemudian tips yang ketiga ini masalah psikotes. Ini psikotes penting juga karena berkaitan dengan mental ideologi kita. Dalam artian psikotes ini menguji kita ini mengarah, kejiwaan kita ini mengarah kemana. Karena berkaitan nanti juga ke kecabangan apabila nanti teman-teman lolos dan mengikuti pendidikan. Nah, biasanya di psikotes itu mulai dari tes akademik di luar psikotes ya. Psikotes itu yang berkaitan dengan kejiwaan juga, mental ideologi. Mental ideologi ini berkaitan dengan yang pertama, keterlibatan dengan organisasi terlarang ataupun mungkin bahaya laten ya, itu ya. Jadi untuk mengatasinya istilahnya perlu belajar ya, sekarang banyak guru-guru yang mengajarkan ataupun yang memberikan panduan tentang psikotes ini. Silakan nanti teman-teman bisa menanyakan ke
rekan-rekan TNI yang ada di sana ya. Kemudian yang keempat, nah tadi yang dari awal saya bilang berarti persiapkan administrasi. Administrasi itu berkaitan dengan surat kelakuan baik, ijazah, dan banyak itu, banyak. Nanti di panduan apabila adik-adik teman-teman mendaftar itu ada administrasi apa aja yang harus dipenuhi dan disiapkan. Kalau belum tahu juga silahkan datang ke Koramil atau Kodim setempat, tanyakan di sana ya. Tanyakan di sana persyaratan administrasi ini apa saja yang perlu dipersiapkan. Karena ini apabila ada kekurangan ini fatal juga. Otomatis tidak lulus. Jangankan lolos, lulus saja tidak, ya kan itu. Oke ya. Jadi persiapkan jauh-jauh hari, harus banyak bertanya. Harus banyak bertanya. Jangan diplesetkan lagi. Malu bertanya sesat di jalan, kebayangannya besar kemaluan katanya. Nah, bercanda ya. Jadi jangan malu bertanya. Kalau nggak tahu tanya. Ya. Itu yang keempat. Tips yang kelima ini akademik. Nah, akademik ini berkaitan dengan pengetahuan umum maupun lainnya. Pengetahuan umum ini ya seperti pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan di sekolahan, mulai dari bahasa Indonesia, agama, bahasa Inggris. Itu nanti akan dites. Ya sama seperti halnya ujian. Jadi silakan adik-adik, rekan-rekan perbanyak belajar ya, jangan perbanyak main. Perbanyak belajar dari sekarang untuk mempersiapkan segala sesuatunya, jadi nanti teman-teman sudah siap. Itu akademik. Persiapkan mulai dari sekarang semuanya. Nah, kemudian yang keenam itu pantohir. Nah, pantohir ini apabila rekan-rekan sudah menjalani seleksi ataupun tes mulai dari administrasi, kesehatan, garjas, dan lainnya, itu nanti ujungnya ke pantohir, panitia penentuan terakhir. Di pantohir ini nanti teman-teman akan langsung dites oleh maaf. Nah, itu lewat tuh orang gila. Sepeda motor kok geber-geber gitu loh. Nah, mana tadi? Pantohir ya? Oh ya, pantohir. Jadi itu tadi ya. Pantohir ini panitia penentuan terakhir. Itu yang akan ngetes itu langsung para pejabat pusat. Itu nanti yang akan menentukan. Jadi di pantohir itu rekan-rekan akan dites ulang keseluruhannya. Jadi nilainya itu akan diakumulasikan di situ. Apabila ada yang meragukan pejabat panitia yang menentukan kelolosan adik-adik atau rekan-rekan sekalian, itu nanti rekan-rekan akan dites di sana, dites ulang lagi langsung sama panitia pusatnya. Apabila sudah sesuai, ini sudah otomatis, sudah 99% lolos. Nah, itu dia, itu pantohir. Kemudian yang ke berapa nih? Ketujuh ya. Nah, yang ketujuh itu mental. Jelas. Mental itu harus kuat. Tahan bully, tahan banting, tahan ini segala macam. Aduh, haus juga teman. Minum dulu ya. Mental ini penting teman-teman ya, karena tentara ini sudah tidak diragukan mentalnya. Maksudnya tidak diragukan, sudah teruji berarti dengan segala latihan yang berat, segala sesuatunya tahan banting lah, itu akan menentukan mental. Jadi jangan takut,
Dengan penderitaan itulah akan terbentuk mental. Dengan kita hadapi, kita dapat melewati berbagai rintangan, akan terbentuk mental yang kuat. Itu dia. Oke. Nah, ini yang sebenarnya menurut saya ya. Menurut saya yang paling terpenting itu adalah doa. Ya kan? Perbanyak berdoa, perbanyak ibadah, kemudian minta restu orang tua. Apabila orang tua merestui, insya Allah, dan segala sesuatunya sudah adik-adik rekan-rekan persiapkan yang sudah saya sebutkan tadi, insya Allah bahkan jangankan 100, 1000% akan lulus dan lolos untuk menjadi anggota TNI, mau darat, mau laut, mau udara, ataupun abdi negara lainnya. Nah, satu lagi teman-temannya, jadi yang terpenting sebenarnya adalah restu orang tua juga. Apabila orang tua sudah merestui, ditambah dengan doanya orang tua, sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Itu prinsip. Kemudian jangan lupa ini garis tangan. Jalan hidup kita ini sudah ditentukan atau sudah ada garis tangannya. Makanya sering orang bilang kita hidup ini mengikuti garis tangan yang sudah ditentukan. Itu artinya apabila teman-teman, adik-adik tidak diterima ataupun gagal untuk menjadi anggota TNI ataupun untuk menjadi apa saja yang dicita-citakan, kita harus kembali lagi ke diri kita. Dan ingat, itu berarti bukan garisan tangan kita ada di situ. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Salam hormat. Sehat selalu. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.